3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini izinkan saya dan rekan-rekan saya mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah AI atau kecerdasan buatan, yaitu analisis dan implementasi penilaian menggunakan metode fuzzy logic. Namun sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilai Madisri Utami Pendari dengan NIM akhiran 55. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Muhammad Eka Dimas Saputra dengan NIM 10310243003. Sebelumnya, mohon maaf, kamera saya agak sedikit error untuk presentasi kali ini. Selanjutnya, Dan saya Sofia Tanti dengan NIM akhir 04. Baik, kita langsung saja ke bagian data dan metode. baik, untuk data dan metode yang kita gunakan, ada 2 data dan juga 3 metode. Yang pertama, kita membahas data terlebih dahulu. Nah, 2 data yang kita gunakan ini adalah data risiko kredit dan data beasiswa. Yang pertama, data risiko kredit itu memiliki 50 total jumlah data atau 50 pengaju yang memiliki 2 atribut, yaitu gaji dan juga persentase cicilan terhadap gaji. Selanjutnya, yang kedua ada data beasiswa, di mana data beasiswa ini memiliki total 10 kandidat atau 10 data, di mana atributnya itu ada 3, yaitu TOEFL, nilai IPK, dan juga penghasilan dari orang tua. Nah, dari data ini kita implementasikan ke dalam metode fuzzy logic menggunakan 3 metode, yaitu metode Mamdani, yang kedua ada metode Tsukamoto, dan yang terakhir ada metode Sugeno. Bisa next, selanjutnya kita akan membahas yang pertama untuk data risiko kredit terlebih dahulu. Baik, sesuai yang sudah dijabarkan oleh rekan saya, data risiko kredit merupakan himpunan data dari 50 pengaju pinjaman pada sebuah bank. Tujuan dari penggunaan data ini adalah untuk diolah oleh sistem logika fuzzy yang akan dibangun untuk memilih 10 orang dengan skor risiko kredit terkecil yang akan diberikan pinjaman. Adapun variabel fuzzy-nya yaitu input 1, gaji, dengan rendah, sedang, tinggi, dan input 2, persentase cicilan, kecil, sedang, besar. Pada bagian rule base atau aturan, aturan sudah disusun berdasarkan logika kredit perbankan, yaitu gaji rendah plus cicilan besar sama dengan risiko tinggi, gaji tinggi plus cicilan kecil sama dengan risiko rendah, sedangkan kombinasi lainnya yaitu risiko sedang. Dengan inferensi, operator yang digunakan yaitu N sama dengan min. Contohnya yaitu if gaji sedang, N cicilan sedang, maka alpha sama dengan min 0,8,0,7 sama dengan 0,7. Next, selanjutnya akan pembahasan fungsi keanggotaan. Baik, pada slide ini kita dapat melihat representasi visual dari fungsi keanggotaan yang menjadi dasar proses klasifikasi dalam penelitian kami. Terdapat 3 grafik utama yang mendefinisikan variabel input, yaitu fungsi keanggotaan gaji dan cicilan, dan outputnya adalah fungsi keanggotaan risiko kredit. Untuk grafik gaji dan cicilan menunjukkan bagaimana nilai nominal gaji dan persentase cicilan dipetakan ke dalam kurva derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Sedangkan untuk pemetaan variabelnya, garis-garis pada grafik ini menentukan apakah sebuah nilai termasuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi, berdasarkan perpotongan pada sumbu derajat keanggotaannya. Visualisasi ini sangat krusial karena akurasi hasil akhir sangat bergantung pada bagaimana kita menentukan titik-titik batas pada setiap fungsi keanggotaan ini. Next. Selanjutnya Baik, metode yang pertama. Baik, metode yang pertama akan kita bahas yaitu metode Mamdani. Metode Mamdani adalah metode fuzzy inference system yang paling klasik dan mudah diinterpretasikan karena strukturnya yang paling mendekati cara berpikir manusia. Ciri khas utama dari metode ini yaitu output berbentuk fuzzy, di mana konsekuen atau output dari setiap aturan inferensi berupa himpunan fuzzy. Misalnya, resiko kredit adalah rendah, bukan skor numerik 30. Sedangkan pada bagian mekanisme max and min, menggunakan operator min untuk implikasi dan max untuk komposisi. Pada bagian tahapan proses, metode Mamdani melibatkan 4 tahapan utama yang harus dijelaskan secara berurutan. Yang pertama, fuzzifications,
Tahap awal adalah mengubah nilai input atau nilai tegas seperti gaji dalam kurung juta dan persentase cicilan dalam satuan persen menjadi derajat keanggotaan atau MIM. Contohnya, gaji 28 juta mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,2 di himpunan sedang dan 0,3 di himpunan tinggi. Yang kedua yaitu logika inferensi atau mekanisme implikasi min. Menghitung kekuatan aktivasi atau fire strength atau alpha predikat dari setiap aturan. Untuk aturan yang digunakan, operator N seperti rule 7, if gaji tinggi dan cicilan kecil, maka risiko rendah. Digunakan operator min. Selanjutnya yaitu komposisi aturan, yaitu menggabungkan semua himpunan fuzzy output yang telah dipotong dari langkah inferensi menjadi satu himpunan fuzzy tunggal yang mempresentasikan seluruh keputusan sistem. Ini digunakan operator max, yaitu area gabungan di bawah kurva output yang akan diolah di tahap akhir. Yang terakhir yaitu diffusifications. Yang dilakukan adalah tahap akhir mengubah himpunan fuzzy agregasi kembali menjadi nilai CRIPS atau skor risiko kredit numerik untuk pengambilan keputusan. Mamdani umumnya menggunakan metode centroid, di mana metode ini mencari titik tengah dari area himpunan fuzzy agregasi. Sehingga outputnya menghasilkan skor risiko kredit, misalnya 25 atau 30. Keunggulan dari metode Mamdani yaitu strukturnya intuitif, mudah dipahami, dan hasilnya mudah diinterpretasikan secara visual karena melibatkan area kurva. Next. Selanjutnya, kita memasuki ke metode yang kedua, yaitu metode Tsukamoto. Berbeda dengan metode Mamdani yang menggunakan area fuzzy untuk outputnya, metode Tsukamoto memiliki karakteristik khusus di mana setiap aturan atau rules direpresentasikan menggunakan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang harus bersifat monoton, yaitu selalu naik atau selalu turun. Terdapat proses yang pertama ada tahap 1, setiap input diubah menjadi derajat keanggotaan. Contohnya, apabila gaji sebesar 8 juta menjadi mu rendah sama dengan 0,2 dan mu sedangnya sama dengan 0,8. Sedangkan untuk cicilannya yang sebesar 40% menjadi mu kecil sebesar 0,3 dan mu sedangnya sebesar 0,7. Yang kedua ada tahap inferensi dengan rules based, contohnya untuk gaji sedang, N cicilan sedang, dan resiko sedang, di mana operatornya menggunakan N sama dengan min, dengan alpha min 0,8 dan 0,7 menghasilkan 0,7. Yang tahap ketiga ada penentuan nilai Z tiap rules karena output monoton atau nilai CRIPS. Dan yang terakhir ada tahap defasifikasi di mana hasil akhir atau skor resiko didapatkan dengan metode rata-rata, terbobot, atau weighted average. Metode Tsukamoto memiliki output yang lebih stabil dan tidak perlu centroid area, namun desain fungsi output lebih sulit dan kurang fleksibel. Singkatnya, Tsukamoto memberikan pendekatan yang lebih pasti secara matematis karena setiap aturan langsung menghasilkan satu nilai tegas sebelum digabungkan. Next. Nah, yang terakhir pada penerapan data resiko kredit adalah metode Sugeno, di mana metode Sugeno ini dirancang untuk sistem pendukung keputusan dan juga optimasi. Jadi, metode Sugeno ini paling cocok untuk perankingan pada tugas besar AI. Nah, perhitungannya juga efisien dalam metode Sugeno. Prosesnya hampir sama dengan metode sebelum-sebelumnya, hanya saja di sini tidak ada salah satu metode yaitu agregasi, jadi langsung ke defusifikasi. Nah, untuk metode Sugeno sendiri ini memiliki kecocokan atau paling cocok digunakan untuk perankingan. Metode Sugeno itu juga cepat, sederhana, dan juga stabil untuk sebuah perhitungan. Tapi sayangnya metode Sugeno ini kurang interpretatif. Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel yang sudah dilampirkan pada PowerPoint. Selanjutnya,
Setelah kita melihat proses dari ketiga metode, dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko kredit adalah masalah fazi secara alami. Yang kedua, fazi logik mampu mempresentasikan ketidakpastian. Yang ketiga, Mamdani cocok untuk pemahaman. Yang keempat, Tsukamoto lebih numerik. Dan yang terakhir ada Sugino paling efektif untuk keputusan dan ranking. Dapat dilihat perbandingannya di mana metode Mamdani memiliki kompleksitas yang paling tinggi karena proses agregasi dan diversifikasi yang rumit. Sementara itu, Sugeno memiliki kompleksitas paling rendah, menjadikannya sangat efisien secara komputasi. Dan untuk kesesuaian perankingan sendiri, dalam hal perankingan, metode Mamdani kurang ideal. Sebaliknya, Sugeno terbukti paling efektif dan cocok untuk menentukan urutan prioritas atau ranking secara akurat. Untuk hasil interpretasinya, Mamdani unggul dalam hal interpretasi karena sangat dekat dengan bahasa manusia, disusul oleh Tsukamoto dan terakhir Sugeno yang lebih bersifat teknis dan numerik. Berdasarkan efisiensi dan ketetapannya, metode Sugeno, sistem kami telah berhasil mengurutkan pengaju pinjaman yang paling aman. Dapat dilihat pada tabel hasil kandidat dengan ID 39, ID 18, dan ID 10 menempati urutan teratas sebagai nasabah dengan risiko terendah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy logic mampu memberikan rekomendasi keputusan yang objektif bagi pihak perbankan. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan di data beasiswa. Data ini memiliki 10 kandidat dengan atribut TOEFL, IPK, penghasilan orang tua. Pada variabel fungsi, input 1, IPK, rendah, sedang, tinggi. Pada input TOEFL, yaitu rendah, sedang, tinggi. Sedangkan pada input penghasilan, rendah, sedang, tinggi. Variabel fuzzy hampir sama seperti data kredit. Sedangkan inferensi, operator yang digunakan yaitu N sama dengan min. Contohnya, jika IPK tinggi dan TOEFL sedang, dan penghasilan sedang, maka alpha sama dengan min 0,8, 0,7, 0,6, sama dengan 0,6. Baik, pada slide ini kita masuk ke aspek visualisasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penentuan kelayakan beasiswa. Grafik-grafik ini menunjukkan bagaimana kriteria seperti IPK, TOEFL, dan penghasilan orang tua dikonversi menjadi himpunan fuzzy. Batas nilai variabelnya kita menetapkan rentang yang jelas untuk setiap input, misalnya IPK yang berada dalam skala 0 hingga 4, serta skor TOEFL yang dipetakan sesuai standar penilaian yang berlaku. Untuk pembagian kategorinya, setiap variabel dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang direpresentasikan oleh bentuk kurva, trapesium, dan segitiga. Fungsi-fungsi keanggotaan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi mesin untuk melakukan penalaran atau inferensi pada tahap selanjutnya. Next. Pada slide ini, kita sampai pada inti dari studi kasus kedua, yaitu perbandingan hasil kalkulasi skor kelayakan menggunakan metode Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Untuk prosesnya sendiri sama seperti pada data yang sebelumnya. Dengan hasil yang kita dapatkan, dapat kita amati bersama pada tabel di layar. Untuk metode Mamdani menghasilkan nilai yang sangat selektif. Di sini hanya kandidat dengan kualifikasi paling mendekati ideal yang mendapatkan skor, sementara kandidat lainnya mendapatkan nilai 0 karena aturan yang ketat. Untuk metode Sugeno memberikan distribusi nilai yang lebih merata, yaitu 75, 50, dan 25. Hal ini memudahkan kita untuk mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam kategori kelayakan tinggi, sedang, atau rendah secara tepat. Dan yang terakhir ada metode Tsukamoto, menunjukkan angka yang lebih tinggi atau optimis, di mana nilai sempurna mencapai 100 bagi kandidat terbaik. Hal ini terjadi karena karakteristik fungsi monoton yang digunakan dalam perhitungannya. Next. Baik, maka dari itu dapat disimpulkan untuk data beasiswa hampir sama dengan metode kredit, hanya saja tujuannya yang berbeda, di mana metode beasiswa ini kita mencari kelayakan yang paling tinggi untuk penerima beasiswa. Karena sama-sama modelnya itu sama, yaitu perankingan, metode yang digunakan juga sama, hanya berbeda pada jumlah data dan juga tujuannya. Next, bisa langsung ke kesimpulan secara keseluruhan.
Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa fuzzy logic ini sangat efektif untuk menangani permasalahan pengambilan keputusan yang memiliki ketidakpastian, mengandung penilaian subjektif, dan juga tidak dapat direpresentasikan secara tegas atau crisp. Nah, pendekatan fuzzy juga mampu mengubah data numerik menjadi representasi linguistik, menggabungkan pengetahuan pakar ke dalam sistem komputasi dan juga menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dan juga realistis. Nah, yang pertama, untuk kesimpulan risiko kredit sendiri, penilaian risiko kredit itu tidak cukup jika hanya menggunakan batas tegas, karena perbedaan kecil pada gaji atau cicilan dapat menghasilkan keputusan yang sangat berbeda. Risiko kredit juga bersifat kontinu, bukan diskrit. Nah, jadi fuzzy logic di situ mampu mengakomodasi transisi bertahap antara resiko rendah, sedang, dan juga tinggi. Fuzzy logic juga mampu menghasilkan skor resiko yang lebih adil dan juga objektif. Dari ketiga metode yang kita gunakan, yang paling unggul adalah Sugeno yang kita pilih karena paling efektif untuk seleksi dan juga perankingan. Oleh karena itu, metode Sugeno paling tepat digunakan sebagai metode akhir untuk memilih 10 pengaju dengan risiko kredit terkecil dan menghasilkan output numerik yang siap diurutkan. Untuk kesimpulan kedua, pada kasus beasiswa, penentuan kelayakan beasiswa itu melibatkan aspek akademik seperti IPK dan juga TOEFL, dan juga ekonomi dari penghasilan orang tua. Fuzzy logic yang digunakan itu untuk menghindari keputusan kaku, memberikan penilaian yang lebih manusiawi dan adil, karena ini sistem beasiswa. Nah, evaluasi dari metode yang kita gunakan itu sama. Sugeno itu paling efisien untuk pemeringkatan mahasiswa. Dengan demikian, Sugeno kembali menjadi metode paling optimal untuk menentukan penerima beasiswa paling layak. Secara keseluruhan, kesimpulan perbandingan antara kredit dan juga beasiswa itu berbeda-beda ya, karena tujuannya berbeda, di mana risiko kredit itu memiliki tujuan untuk meminimalkan resiko, sedangkan beasiswa itu memiliki tujuan untuk memaksimalkan kelayakan dan memiliki karakter data di mana risiko kredit memiliki karakter data kontinu dan tidak pasti, sedangkan beasiswa memiliki karakter data yang multi kriteria. Selanjutnya juga untuk outputnya sendiri, untuk resiko kredit memiliki skor resiko, untuk beasiswa sendiri memiliki output skor kelayakan, di mana kedua-duanya memiliki metode terbaik di metode Sugeno. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada pertanyaan atau mungkin saran bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa disampaikan secara pribadi melalui masing-masing dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan dalam presentasi ataupun kekurangan dalam proyek yang sudah kita buat, mohon dimaklumi dan juga dimaafkan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War is over. Yeay.